atmosfer atau suatu energi yang luar biasa nih Mbak Desi, dengan adanya Mbak Desi dan juga teman-teman perempuan atau wanita-wanita hebat lainnya di parlemen. Pastinya saya sebagai salah satu bagian dari komunitas wanita nih luar biasa mendapatkan energi yang positif sekali dengan keterwakilan Mbak Desi dan teman-teman di parlemen. Oke, untuk pembukaan pertama, saya ucapkan banyak terima kasih sekali pada teman-teman yang tersambung di YouTube Live. Pastinya ini adalah kesempatan kita untuk banyak berdiskusi dan juga sharing informasi serta mendapatkan banyak pengetahuan insya Allah dari Mbak Desi ini. Silakan nanti teman-teman untuk eksplorasi lebih jauh mengenai tema kita kali ini, representasi wanita di kancah politik. Pastinya ini suatu yang seru dan tidak ada habisnya karena perjuangan belum berakhir. Ini adalah salah satu perjuangan yang terus akan kita lanjutkan pastinya. Untuk di awal, sebelum kita nanti kenal lebih jauh dengan Mbak Desi, ya ada beberapa hal yang akan kita informasikan terkait dengan CV-nya Mbak Desi. Please. Mohon izin Mbak Desi. Oke. Baik, adakah CV-nya? Mohon maaf. Oke. Loading. Oke. Mana nih CV-nya nih? Sebelumnya sambil menunggu informasi dari panitia terkait dengan Oke, sebagai kata-kata pembuka nih Mbak Desi, yang pastinya selamat datang dan selamat bergabung di Forum Pengamat Negeri. Ini salah satu juga forum yang luar biasa kami support juga, dan wow banget gitu ya perkembangan di masa remaja. Ternyata masih banyak nih komunitas remaja juga yang peduli untuk dapat menjadi salah satu kontributor positif pastinya di kemajuan negara kita. Betul. Sambil kita menunggu nih Mbak, sambil nunggu tanya aja nggak apa-apa tuh Bu. Oh langsung tanya ya. Soalnya saya tanya. Juga belum ada informasi nih mengenai CV. Oke, mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Desi terkait dengan sedikit informasi, boleh yang sifatnya pribadi atau yang terkait dengan keluarga. Ya, jadi saya saat ini tercatat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional periode kedua. Saya memulai karir politik saya di tahun 2013 masuk menjadi anggota Partai PAN. Lalu kemudian saya alhamdulillah Allah mudahkan terpilih untuk menjadi wakil Kabupaten Kota Sukabumi Dapil Jabar 4 tahun 2014-2019. Saat ini terpilih kembali di 2019-2024. Lalu kemudian putri saya satu, alhamdulillah dia sudah 18 tahun, alhamdulillah qadarullah Allah mudahkan dia untuk diterima di Institut Pertanian Bogor. Semester ini baru masuk, lalu kemudian lagi MOS online, lalu kemudian ini dia udah muncul. Alhamdulillah. Saya lahir di Sukabumi, 12 Desember 73, Islam agama saya, putri saya namanya Nashwa Natani Hamzah. Pendidikan saya saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa doktoral Fakultas Psikologi Unika Atmajaya Jakarta. Lalu saya menyelesaikan S2 saya sempat di Universitas Indonesia. Lalu saya ngambil profesi psikologi juga di Unika Atmajaya. Lalu S1 saya juga psikologi di Atmajaya. SD dari TK sampai SMA saya di Sukabumi. Semua sekolah negeri alhamdulillah. Swastanya universitasnya aja. Pengalaman pekerjaan saya ada beberapa kursus di psikodrama terapi, forgiveness terapi juga pernah, saya ikut grafologi juga karena itu bagian daripada psikologi. Lalu kemudian kalau pengalaman pekerjaan, tentunya saya dari umur 15 tahun sampai saat ini alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk tetap dikenal orang dan dibutuhkan orang dalam dunia acting ataupun dalam dunia entertainment. Lalu kemudian saat ini saya menjabat di DPR RI sebagai anggota Badan Legislasi sekaligus ketua kelompok fraksi Partai Amanat Nasional, lalu kemudian anggota Komisi 10, sebelumnya di periode sebelumnya saya di anggota Komisi 8, lalu saya juga di wakil ketua GKSD Rumania di periode sebelumnya, kalau sekarang saya ikut di Korea Selatan. Lalu kemudian saya juga pernah menjadi ketua pansus untuk perancangan undang-undang merek dan sudah disahkan alhamdulillah. Lalu saat ini saya sebagai ketua bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di struktur DPP Partai Amanat Nasional. Kalau yang lain mah ya sudahlah, saya pernah jadi paskibraka, saya pernah OSIS pertama gitu lah ya. Di
artis alhamdulillah mendapatkan beberapa penghargaan yang tidak terlalu memalukan lah gitu, paling tidak ikut bisa membanggakan anak saya paling tidak gitu. Kurang lebih seperti itu riwayat hidup saya. Sepertinya kalau sisi yang itu sudah sangat terkenal karena memang sejak awal kita melihat sosok Mbak Desi ini adalah sosok di dunia entertainer ya, tapi ternyata dengan berjalannya waktu kita melihat sosok yang luar biasa nih. Jadi seperti complete package yang sangat komplit nih Mbak Desi kalau saya bisa simpulkan. Allah mudahkan. Ini adalah sosok pembelajar sepanjang hayat gitu ya, karena pada dasarnya semua periode kehidupan kita adalah untuk belajar, dan saya melihat perwakilannya di sosok Mbak Desi ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengulas sedikit mengenai kurikulum vitae dari Mbak Desi ini. Jadi teman-teman di sana, alhamdulillah sosok yang sekarang nih sedang kita sebagai narasumber sekarang di kegiatan kita ini adalah yang luar biasa. Jadi siap-siap dengan semua informasi dan juga sharing yang akan kita dapat dari Mbak Desi ini. Mohon maaf sebagaimana yang tadi disampaikan, pengalaman beliau mulai dari entertainer ke dunia pendidikan, apalagi sekarang alhamdulillah juga di komisi hubungannya dengan pendidikan ya, dan pariwisata juga, dan beberapa poin yang sebenarnya tidak jauh dengan backgroundnya Mbak Desi dan luar biasa sekali. Baik, terima kasih. Kita sekarang akan mulai masuk nih ke tanya jawab, sesi tanya jawab sekelumit dari informasi dan kurikulum vitae-nya Mbak Desi. Kita akan mulai masuk ke representasi tema utama kita, yaitu representasi wanita di dunia politik nih. Kita akan mulai informasinya dengan tema tersebut dengan bagian yang paling awal nih, paling dasar sekali Mbak Desi, hubungannya dengan perpolitikan, karena tidak banyak juga wanita yang berani melangkahkan kakinya di dunia politik nih. Sepengetahuan saya gitu ya, sejak zaman perpolitikan di zaman dulu, era baru, orde lama, orde baru dan lain sebagainya, wanita itu hanya menjadi bayang-bayang. Mohon maaf kalau ini opini pribadi ya. Tapi memang ternyata perjuangan itu tetap bergulir nih. Maka di sesi pertama ini kita akan coba gali terkait dengan politik dan perempuan, dua dimensi ini. Sebenarnya apa sih yang memotivasi Mbak Desi ini untuk terjun ke dalam dunia politik? Motivasi paling utama adalah saya ingin memanfaatkan ilmu yang saya punya. Jadi ini motivator utama saya sebenarnya ibu saya. Ibu saya bilang, mau ngapain sih kamu ngumpulin ijazah tapi nggak dipakai? Karena kalau jadi artis kan ijazahnya nggak dipakai, dia bilang gitu. Terus akhirnya saya kemudian berusaha untuk mengambil jalur memanfaatkan ilmu saya itu menjadi dosen honorer. Pada saat itu saya sempat 2 tahun tercatat sebagai dosen honorer di Unikat Majaya. S1 saya mengajar psikologi industri organisasi karena itu memang bidang kehususan saya sebagai profesi psikologinya. Lalu kemudian lama-lama ibu saya bilang kalau ngasih ilmu ke mahasiswa tentunya hanya sebagian kecil gitu. Mahasiswa berapa banyak sih? Paling maksimal 40 atau 50 orang. Lalu kemudian kalau kamu masuk di dalam dunia politik tentu akan memberikan dampak yang lebih luas lagi, terutama bagi perempuan dan anak gitu. Nah, oleh karena itu mentor saya dalam dunia politik adalah Pak Adiaksa Daud. Beliau memperkenalkan saya secara personal dengan Pak Hatta Rajasa. Pada saat itu beliau adalah sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Walaupun saya beberapa periode sebelumnya waktu saya masih kuliah S1, saya sudah mendapatkan tawaran untuk bisa masuk menjadi salah satu kandidat calon legislatif dari partai-partai besar sebelumnya. Yang memang pada saat itu saya masih belum tertarik karena artis pada saat itu masih dijadikan sebagai vote getter istilahnya. Oleh karena itu pesan nenek saya dan orang tua saya, kalau mau terjun sekalian kamu harus punya senjata yang maksimal. Jangan sampai orang melihat kamu itu hanya sebagai sebuah simbol popularitas ataupun simbol sebagai vote getter, tapi kamu sendiri tidak siap secara intelektual ataupun secara mental. Oleh karena itu saya baru merasa yakin untuk terjun dan memanfaatkan ilmu saya setelah lulus S2 2 kali, setelah usia saya juga 40 tahun, dan yang terpenting putri saya pada saat itu sudah mulai cukup bisa dikategorikan sebagai anak yang bisa mandiri dan mengurus diri sendiri lah, paling tidak gitu ya. Pada saat itu putri saya udah SMP, jadi bisa ditinggal-tinggal karena kalau masih kecil menurut saya juga kita perempuan barangkali entah ini secara konstruksi sosial, pemikiran konstruksi sosial ataupun memang kita perasaan kita, kodrat kita, penerimaan diri kita sebagai perempuan itu tentunya mengurus anak menjadi suatu hal yang lebih sangat utama ya, diprioritaskan. Walaupun kita Allah mudahkan untuk bisa berkarir di dalam dunia apapun, dalam dunia politik ataupun dalam dunia publik yang lain yang tidak harus selalu dalam dunia politik. Oleh karena itu motivasi utama saya, tanpa juga harus menegasikan atau menyampingkan kepentingan putri saya yang memang saya sebagai single parent tentunya
jangan sampai anak saya juga jadi hidup sendiri gitu kan, udah hilang bapaknya, hilang ibunya juga gitu kan. Oleh karena itu saya berusaha untuk membuat keseimbangan hal itu. Alhamdulillah Allah mudahkan, saya bisa bertemu dengan Pak Hatta Rajasa, kemudian Allah mudahkan untuk terpilih. Akhirnya saya hadir di DPR lah saat ini ya. Tentunya banyak hal ya yang tidak mudah. Ada satu, mungkin barangkali saya bisa langsung di press ini berdasarkan kepada pengalaman saya satu, yang keduanya juga berdasarkan kepada pengalaman beberapa teman-teman saya yang terjun juga sama-sama perempuan di dunia politik, dan juga kemarin alhamdulillah karena saya memasuki semester ketiga kemarin, kita harus membuat mini research ataupun penelitian kecil di salah satu mata kuliah. Jadi mata kuliah metodologi penelitian kualitatif itu juga yang saya ungkapkan adalah terkait dengan bagaimana persepsi terhadap keterwakilan perempuan, tapi khususnya di dalam posisi-posisi yang strategis atau posisi sebagai pimpinan. Itu salah satu riset saya. Nah ini diungkapkan salah satunya di PPT atau presentasi saya yang akan saya sampaikan hari ini. Izin bisa menyampaikan PPT-nya ya. Sekar atau Majoli bisa tolong saya? Ya, silakan. Lanjut ya. Nah, jadi kebijakan Undang-Undang Pemilu itu memang sudah membuat perempuan bisa setara ataupun tidak atau adanya penghapusan diskriminasi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Dan itu sudah dituangkan di dalam kebijakan sepat sementara atau disebut sebagai affirmative action terhadap perempuan dalam bidang politik, yaitu dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 12, ada pasal-pasalnya tentunya, lalu di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, diperbaharui lagi di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, gitu ya. Sampai akhirnya, lanjut bisa? Iya. Sampai kemudian semuanya itu terkait dengan kuota 30% perempuan. Kenapa harus 30%? Karena ini merupakan critical mass number ataupun angka kritikal yang mana perempuan itu ibarat kata kalau sama-sama start, kalau laki-laki itu kan dari dulu memang udah start gitu. Nah, sama-sama startnya perempuan itu harus diberikan sebuah kebijakan cepat sementara, makanya dikasih kuota 30% supaya startnya jadi sama gitu. Karena kan laki udah duluan. Nah, kalau perempuan sama-sama dari nol ketinggalan terus gitu. Oleh karena itu diberikanlah kuota 30% ini dalam kebijakan Undang-Undang Pemilu yang mengharuskan perempuan ada di dalam daftar nama 3 kandidat caleg masing-masing partai ataupun ada di dalam struktur organisasi partai. Harus ada 30% kuota perempuan, baik itu di struktur pimpinan pusat partai maupun sampai ke kabupaten ataupun kota. Lalu kemudian perempuan ini dalam sejarahnya dalam pemilu, saya mengambil data itu dari 2004 sampai 2019 karena ini adalah pemilu langsung, mulainya adanya pemilu langsung ya. Bagaimana sih perempuan itu secara nasional, kandidat-kandidat perempuan ini ikut serta di dalam pemilu. Nah, tahun 2019 itu adalah jumlah kandidat perempuan yang paling tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya. Mencapai 7.968 tercantum dalam daftar caleg. Nah, ini alhamdulillah ya, ada positifnya. Kebijakan kuota 30% perempuan berpartisipasi dalam dunia politik ini ada dampak positifnya. Lalu kemudian, ya, siapa aja sih perempuan yang terpilih di tahun 2019? Ada 118 orang. Nah, kalau kita melihat bagaimana capaian perempuan-perempuan yang terpilih di kursi parlemen dari periode 2004 sampai 2024 yang terpilihnya tuh ada kenaikan dari 11%, naik 18%, lalu sempat turun 17,3%, lalu naik lagi. Nah, tentunya naik atau turunnya ini tentunya tidak hanya kontributornya itu tidak hanya kebijakan, tapi juga ada kebijakan-kebijakan lain, entah itu kebijakan internal partai, bagaimana juga kondisi masing-masing partai yang betul-betul memiliki komitmen untuk adanya perempuan di dalam daftar, adanya perempuan sebagai kader, adanya perempuan di dalam tampuk kepemimpinan yang juga ikut mengambil keputusan. Nah, ini juga ikut mempengaruhi naik turunnya jumlah perempuan yang terwakili ataupun menjadi wakil di parlemen. Lanjut. Kenapa sih perempuan itu penting ikut berpartisipasi dalam dunia politik? Sampai itu dicantumkan di dalam Undang-Undang Pemilu. Sampai dibilang harus 30% kuota. Karena keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dalam politik itu penting untuk menyuarakan kepentingan perempuan, kepentingan anak, terus masyarakat,
dan juga bisa berpartisipasi di dalam pembuatan dan pengambilan keputusan, sehingga keputusan atau kebijakan legislasi itu atau legislator yang dibuat itu kan undang-undang ataupun peraturan pemerintah itu menjadi lebih responsif gender, baik dari sisi substansi, dari sisi isinya, pasal-pasalnya, baik dari sisi anggarannya, dan juga baik dari sisi pengawasannya. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan ini bisa terwujudlah kesejahteraan bersama. Kalau kita berbicara, kok emang kalau perempuan harus mikir perempuan doang? Ya enggak, perempuan juga tentunya bisa berpikir urusan laki-laki. Tapi kita bisa tahukah kalau laki-laki itu mikirin kita perempuan dan anak? Gitu kan. Nah, oleh karena itu keadilan ini menjadi suatu hal yang penting. Supaya ada perempuan dan ada laki-laki sama-sama. Kalau perempuan lupa mikirin laki, lakinya mikirin perempuan gitulah. Kurang lebih mereka menjadi implementari ataupun saling substitusi atau saling mengisi, saling komplement gitu ya, komplementari. Sehingga semuanya itu sama-sama dipikirin. Mungkin ada yang terlupakan oleh perempuan, laki-laki nggak lupa. Atau mungkin ada yang dilupakan oleh laki-laki, perempuan ada. Gitu. Oleh kali itu, Allah menciptakan kita semua berpasang-pasangan supaya semuanya menjadi seimbang, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu, penting perempuan ada di dalam parlemen ataupun di dalam politik adalah untuk itu, untuk menjaga keseimbangan dan keadilan serta adanya kesetaraan bagi perempuan dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Lanjut. Nah, tapi ternyata walaupun sudah dikasih kebijakan 30% kuota yang dalam tanda petik seolah-olah memaksa partai untuk kemudian bisa menghadirkan perempuan-perempuan yang berkualitas dan terpilih oleh masyarakat, itu ada kendalanya gitu ya. Apa sih kendalanya yang dihadapi oleh perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik? Masih kurangnya dukungan dan komitmen partai politik bagi perempuan, khusus partai biasanya jadi apa sih? Wakil sekretaris. Oke, selalu wakil ya, pihak kedua gitu kan? Nggak pernah jadi ketua, wakil ketua umum gitu, jarang banget. Kalaupun ada, ya mungkin 9 dari 10 itu 1 gitu misalnya gitu ya. Lalu kemudian perempuan juga memiliki keterbatasan di dalam akses finansial dan akses sosial dalam aktivitas politiknya. Akses finansial apa? Kan kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan politik tentu kita membutuhkan biaya. Nah, oleh karena itu perempuan ini biasanya, karena Indonesia ini hasil penelitian saya terakhir kemarin, walaupun ini penelitian secara kualitatif tidak bisa digeneralisasikan kepada skop yang lebih besar, tapi dalam konteks DPR RI, politik Indonesia itu masih dipengaruhi oleh nilai budaya patriarki. Nah, oleh karena itu nilai-nilai budaya patriarki inilah yang kemudian mempengaruhi persepsi-persepsi masyarakat, tidak hanya laki-laki tapi perempuan sendiri gitu. Bahwa perempuan ternyata secara tidak sadar, secara sadar bahkan juga mengetahui bahwa saya tergantung secara finansial kepada suami misalnya. Saya punya uang tapi kan hanya untuk sebagai pelengkap penghasilan gitu kan. Yang utama, penghasilan utama itu adalah suami yang menghasilkan gitu misalnya. Nah, hal-hal ini juga ternyata ada di dalam persepsi dan pikiran perempuan, dan bahkan ini disosialisasikan dan menjadi bagian dari konstruksi masyarakat secara sosial. Dan akhirnya itu menjadi suatu hal yang biasa gitu kan diterima. Nah, terus kemudian network sosial. Laki-laki biasanya lebih gampang untuk memiliki network sosial, bergaul dengan siapapun, lebih leluasa. Tapi kalau jika perempuan, kan kadang-kadang kalau mau ngelobi laki-laki mungkin bukan mahram, misalnya kalau yang muslim gitu ya. Aduh, jadi nggak enak, mesti ada suami. Suami belum tentu bisa nemenin misalnya gitu kan. Atau ada adiknya, adik belum tentu bisa nemenin, dia punya kesibukan sendiri gitu misalnya. Lain dengan saya barangkali karena saya saat ini alhamdulillah ala kulli hal Allah takdirkan saya untuk hidup sendiri, barangkali gerak saya tidak terlalu agak berbeda. Saya tidak pengen bilang terbatas gitu ya, karena ini kan kalau menikah itu kan komitmen gitu kan, pasti ada komitmen antara suami istri yang mungkin suaminya nggak ngizinin atau suaminya. Kalau saya kan barangkali tidak punya posisi itu, tidak ada pada dalam kehidupan saya gitu ya, sehingga barangkali gerak saya berbeda dengan teman-teman lain. Kalau teman-teman perempuan lain 1 langkah, mungkin saya masih bisa 1,5 atau 2 langkah gitu misalnya. Tapi dengan single parent sendiri berada di dalam dunia yang dibilang dunia politik adalah dunia maskulin, untuk membangun akses sosial ini juga menjadi suatu kendala. Kadang-kadang orang melihatnya maaf janda gitu ya, ini gimana ya gitu. Ada kayak gitu-gitunya, dan itu menjadi tantangan buat saya pribadi dan buat teman-teman lain yang juga sebagai single parent atau sebagai janda yang terjun di dunia politik dan ingin membuka akses sosial.
ingin membuka akses, karena dunia politik itu kan perlu akses sosial dan perlu lobby gitu ya dalam urusan apapun gitu. Nah, tentunya hal ini apa yang disebut sebagai entah ini keterbatasan, entah ini menjadi suatu hal kendala, bisa jadi ya, kita bilang kendala aja deh, kalau keterbatasan kok kayaknya nggak nyaman ya, kendala aja ya gitu ya, sehingga persepsi masyarakat juga ini dipengaruhi oleh orientasi budaya patriarki tadi, karena kan disosialisasikan kita hidup dalam masyarakat yang memang memiliki nilai budaya patriarki lewat pola asuh orang tua, lewat sosialisasi dengan masyarakat sekitar yang juga memiliki nilai budaya patriarki yang sama, tentunya ini kan menjadi konstruksi sosial yang berkelanjutan dan disosialisasikan secara berkelanjutan menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya diinternalisasi oleh masing-masing kepribadian kita, membentuk pribadi kita, dan ini dijalankan dalam kehidupan sosial kita dan kita terima apa adanya karena ini udah ada dari dulu gitulah kurang lebih. Lalu kemudian ada yang tambahannya, tafsir dan pemahaman keliru tentang ajaran agama, khususnya Islam, yang menciptakan stereotip atau stereotip kemampuan perempuan pada jabatan dalam dunia politik. Hasil dari penelitian saya itu biasanya dalam dunia Islam dari beberapa provinsi yang memang menerapkan ajaran agama Islam di dalam tatanan kehidupan sehari-harinya, tentunya ini akan bilang bahwa kalau perempuan itu nggak boleh loh jadi pemimpin, karena di dalam Al-Quran yang pemimpin itu adalah laki-laki, imam itu adalah laki-laki misalnya. Lalu kemudian tentu kalau berbicara soal pemahaman agama, ini kembali lagi ke dalam ranah subjektif. Ada juga ulama-ulama yang menyatakan bahwa perempuan boleh jadi presiden, perempuan boleh jadi pimpinan, perempuan boleh jadi ketua, perempuan boleh ini, asal ada persyaratannya. Ini seperti yang hasil penelitiannya ada Jipang dan satunya lagi Suryadi Praja, dia mengungkapkan tentang, ada salah satu ulama At-Tabrani mengungkapkan tentang adanya persyaratan bagi perempuan yang berminat untuk menjadi pimpinan. Nah, tentunya berbicara soal persyaratan ini ternyata hanya berlaku bagi perempuan, tidak berlaku bagi laki-laki yang mau berminat menjadi pimpinan gitu. Okay. Nah, tentunya dengan adanya pemberlakuan persyaratan ini pasti bagi perempuan bisa dijadikan sebagai sebuah situasi ataupun suatu kondisi yang disebut dengan kondisi ketidakadilan dan ketidaksetaraan gitu ya. Apa sih yang disebut dengan ketidakadilan dan ketidaksetaraan ini yang dirasakan oleh perempuan? Adanya marginalisasi. Marginalisasi ini peminggiran. Udahlah, perempuan tahu apa sih? Lu diam aja deh, dunia politik itu dunia laki. Nah, itu berarti adanya marginalisasi kemampuan perempuan. Atau ada stereotip tadi. Ada stereotip itu adalah sebuah peran sosial yang diharapkan berdasarkan kepada persepsi masyarakat. Misalnya, perempuan itu kan biasanya jadi istri aja udah, perempuan itu jadi pelengkap suami, perempuan itu harus menjadi seorang ibu yang berhasil, baru kemudian dia boleh kerja di ranah publik. Kalau dia nggak bisa ngurus ngurus anak, ngurus keluarga, ngurus suami, udah deh nggak usah pengen bikin punya karir gitu misalnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk stereotip. Atau subordinasi. Kalau pas urusan ngambil keputusan, perempuan pasti nggak ikut serta. Ikut aja gimana bapak-bapak. Kami manut yang terbaik saja buat kami gitu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk subordinasi. Atau yang tadi disebut dengan beban ganda. Perempuan boleh jadi pemimpin misalnya. Asalnya ini kan, asal ngurus anaknya benar. Kalau anaknya nggak benar, pasti itu ibunya kerja. Biasanya, misalnya ada omongan gitu. Itu kan merupakan sebuah beban ganda yang diberikan kepada perempuan. Apakah ada beban ganda yang diberikan kepada laki-laki? Nggak ada. Gitu kan? Kalau perempuan, boleh perempuan. Asal kalau misalnya kerja di dunia politik itu kan suka sampai malam. Nanti anak-anak gimana dong di rumah? Terus urusan rumah tangga ngurusnya gimana? Siapa yang mengurusin? Emang pembantu misalnya gitu, atau ART, atau asisten, atau misalnya kayak gitu. Nah, ini merupakan sebuah beban ganda bagi perempuan yang ingin ataupun bisa berpartisipasi di dalam politik, terutama bagi mereka yang berminat menjadi pimpinan. Lanjut. Jadi nampak sangat kompleks ya, Mbak, di sini. Menjadi seorang perempuan nampak sangat kompleks sekali. Terus kemudian rekomendasinya apa sih? Dari pengalaman saya dan pengalaman beberapa teman saya, plus dengan hasil data penelitian kualitatif saya, alhamdulillah dapat nilai A, Ibu, dari dosen saya. Jadi sekarang lagi berusaha untuk, semoga ini juga dimudahkan Allah untuk kemudian bisa submit di final ya, karena lagi mau disubmit. Nah, lalu kemudian apa yang harus dilakukan?
perempuan itu punya satu ciri khas kerjasama dan komunikasi yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan itu biasanya kalau sesama perempuan saling bantu, punya sisterhood ibaratnya gitu ya. Lalu kemudian sesama perempuan ini biasanya bisa bekerja sama, berkomunikasi, baik itu dengan kelompok-kelompok tertentu ataupun institusi ataupun organisasi perempuan. Saat ini kan ada banyak LSM, ada banyak NGO, ada juga ada KPPRI, yaitu KPPRI itu adalah Perempuan Parlemen Republik Indonesia ya, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Tidak hanya dalam ranah DPR RI saja, tapi di DPRD juga ada kaukus perempuannya. Nah tentunya ini bisa menjadi sebuah wadah bagi perempuan untuk mengasah keilmuan, mengasah komunikasi, mengasah bagaimana cara membuka diri, membuat network sosial tanpa kemudian kita menjadi tidak nyaman gitu ya misalnya. Lalu kemudian kita juga sebagai perempuan harus kerjasama dan komunikasi baik sesama perempuan maupun sama laki-laki gitu, karena ada perempuan yang mungkin sesama perempuan udah satu visi misi, tapi ada juga loh perempuan yang nggak satu visi misi gitu misalnya, untuk kesetaraan perempuan dalam dunia politik misalnya. Apalagi dengan laki-laki, belum tentu semua laki-laki, orang sesama perempuan aja belum tentu satu visi misi, apalagi sama laki-laki gitu kan. Nah oleh karena itu jadikanlah laki-laki ini sebagai sebuah partner juga, partner berdiskusi sehingga kita bisa sharing pemikiran, sehingga kita bisa membentuk satu visi misi demi kesetaraan dan keadilan perempuan di dalam dunia politik. Nah, yang paling penting lagi, karena kita ini masih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya patriarki tadi, yang tentunya ini menjadi sebuah konstruksi sosial yang sudah diterima oleh masyarakat secara umum, tanpa adanya perdebatan, tanpa adanya pertentangan, harus juga melakukan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat terkait kesetaraan dan pentingnya perempuan sebagai aktor di dalam dunia politik. Seperti yang tadi saya ungkapkan, supaya ikut terlibat, substansi, anggaran, dan pengawasan kebijakan itu menjadi sebuah hal yang responsif gender, tidak didominasi oleh laki-laki. Nah, tentunya ada juga penyempurnaan kebijakan yang lebih sensitif gender. Artinya bahwa penyempurnaan 30% kuota perempuan itu bukan hanya sebagai sebuah simbol. Yang penting kalau partai ada nama perempuan-perempuannya, itu ya udah pasti lolos seleksi KPU misalnya gitu ya, seleksi sebagai partisipan di dalam pemilu gitu misalnya. Nah jangan itu aja, tapi bagaimana mereka juga bisa memberdayakan, memberikan komitmen untuk memilih kader-kader partainya atau khususnya perempuan itu menjadi yang berkualitas, nggak hanya cuma sekedar ada nama perempuannya aja gitu. Lalu kemudian penyempurnaan komitmen partai ini kalau memang perlu harus ada kontrol dari pihak luar. Apakah bisa diberikan sanksi misalnya? Kalau cuma asal ada nama perempuannya doang, apakah negara bisa memberikan sanksi kepada partai tersebut untuk mendiskualifikasi dia dari peserta pemilu misalnya? Nah ini tentunya harus juga menjadi sebuah evaluasi dan juga kemudian bisa diintrospeksi bersama oleh para pemangku jabatan untuk kemudian bisa melakukan penyempurnaan di dalam kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kesetaraan gender ataupun kesetaraan partisipasi perempuan di dalam dunia politik. Kayaknya menurut saya sampai di situ saja. Udah selesai kan ya Mbak Jolia sayangnya? Insya Allah kayaknya. Kalau mau ada pertanyaan, alhamdulillah. Terima kasih. Sudah sangat lengkap. Kalau ada yang kurang-kurang, sudah sangat lengkap, Mbak Desi. Tapi sebelum kita masuk nih ke tadi politik dan perempuan, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Desi tadi, memang selama ini masih ada partai politik itu yang tidak melibatkan perempuan atau memiliki kebijakan untuk tidak adanya perwakilan dari perempuan di dalamnya, Mbak Desi? Setahu saya, semua partai memang sudah mengakomodir kebijakan pemilu tadi yang mengharuskan adanya perempuan di dalam struktur organisasi maupun dalam daftar nama, itu sudah ada di ADART semua. Okay. Namun biasanya masih ada keengganan. Ini kan kalau ngomongin soal keengganan, karena laki-laki kalau udah ngobrol berkumpul dengan laki-laki itu kan pasti frekuensinya beda tuh kan kalau sama perempuan ngumpul gitu. Yeah. Nah tentunya ini harus gimana nih supaya satu frekuensi, ada perempuan, ada laki-laki yang seimbang. Nah ini kan kalau misalnya laki-lakinya enggan, hanya elit partainya saja. Elit partai itu maksudnya kayak misalnya ketua, sekjen, bendahara, itu semua didominasi oleh laki misalnya. Tapi perempuannya nggak ada. Nah kalau misalnya pengambil keputusannya hanya mereka saja, laki-laki semua, lah perempuan hanya untuk sekedar pendengar dong ngapain gitu. Nah keengganan untuk melibatkan perempuan di dalam pemangku kebijakan yang lebih tinggi lagi dalam hal ini adalah ikut serta dalam pengambilan keputusan lah yang kemudian harus diwujudkan komitmennya. Kalau di tataran anggota mungkin sudah ada,
tataran wakil, sekretaris, wakil bendahara, mungkin wakil sekjen itu ada. Tapi kan mereka tidak memiliki wewenang kekuasaan lebih banyak untuk mengambil keputusan, apalagi ikut serta memberikan masukan-masukan, menjadi pertimbangan-pertimbangan keputusan partai, keputusan-keputusan penting partai. Nah, ini yang harus kemudian dilibatkan juga perempuannya gitu. Oke, sip. Terima kasih. Nah, terkait dengan informasi, pada dasarnya di pemilu ini kan partisipasi atau wakil parlemen wanita di parlemen juga sudah mengalami peningkatan di 20,5% ya. Nah, kalau misalnya Mbak Desi sendiri kan mengalami 2 kali pemilihan nih untuk di DPR sendiri, seperti itu ya. Apakah terasa perbedaannya terkait dengan peran perempuan atau peran wanita di parlemen dalam pengambilan keputusan yang ada kaitannya dengan perempuan di Indonesia, Mbak? Kerasa nggak perbedaannya nih, peningkatan persentase itu? Oke. Kalau menurut saya, dari cara kerja, perempuan itu lebih bisa bersatu walau lintas partai, walau lintas fraksi, untuk berbicara dan menggolkan satu kebijakan, gitu. Kalau laki tipenya ada tipe komunikasinya, ada competition-nya, ada persaingannya gitu. Nah, kalau perempuan itu masih bisa, menurut saya ya, dari pengalaman saya 1 periode 5 tahun di Komisi 8, itu perempuan itu lebih berkumpul, berbagi peran untuk gimana menggolkan pemikiran kita. Misalnya tentang, kita berbicara soal gini, perempuan penyandang disabilitas misalnya, atau anak penyandang disabilitas yang harus mendapatkan perlindungan misalnya. Nah, ini kita bisa, walaupun beda fraksi, kita bisa saling ngehajar laki gitu. Jadi ada kubunya malah kubu laki dan kubu perempuan gitu. Padahal ini lintas partai. Harusnya kan kubu partai mana dengan kubu partai mana, tapi ini jadi nggak begitu gitu. Nah, menurut saya kekuatan perempuan ini justru bisa memberikan sebuah pengaruh kepada perbaikan kebijakan, khususnya tadi berkaitan dengan kepentingan perempuan, berkaitan dengan kepentingan anak gitu. Tidak dipungkiri bahwa berdasarkan hasil penelitian kualitatif saya kemarin, laki-laki sendiri bilang, iya sih kalau perempuan kan udah terbiasa mikir semua hal katanya. Mikir dirinya, mikir anaknya, mikir saudaranya, ibunya, bapaknya, saudara sepupunya, suaminya, ibunya suaminya katanya. Perempuan itu sudah terbiasa katanya, dilatih secara pola asuh ya mungkin ya, terbiasa untuk berpikir banyak, multitasking. Itu laki-laki loh yang ngomong. Jadi kan kalau laki tuh ya udah ini aja kepentingannya, ya udah ini aja gitu. Kita tuh yang nggak perintilan, nggak detail. Kalau perempuan tuh detail. Nah, menurut saya dengan keberadaan perempuan ini yang saya rasakan justru memberikan sebuah warna lain, warna pemikiran lain yang lebih detail. Memang kalau laki tuh udah ketahuan tuh, kalau udah perempuan ngomong, mukanya laki, mungkin karena saya bidang psikologi kali ya. Jadi kalau laki tuh kalau udah perempuan yang ngomongnya detail, laki tuh mulai gini nih mukanya. Dan udah kayak gitu. Respon gesturnya tuh sudah kayak gitu. Makanya bagaimana kita perempuan ini juga harus bisa memahami respon-respon atau gestur-gestur bahasa tubuh yang tidak secara verbal disampaikan sebagai lawan bicara kita kan, sebagai orang pendengar kita juga harus pelajari supaya gimana kita menjadi perempuan menyampaikan pembicaraan ini secara to the point, tapi tidak melupakan detail, tapi kemudian difahami oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Nah, ini juga jadi tantangan, jadi kemampuan komunikasi kita kan sebagai komunikator, kita bagaimana nih untuk menggolkan juga gimana gitu. Nah, menurut saya sih dengan adanya perempuan terasa ya perbedaannya, karena di Komisi 10 sekarang juga perempuan lebih solid menurut saya gitu, walaupun lintas partai. Iya. Artinya malah sisterhood-nya lebih terjalin ya. Tetapi saya seolah-olah melihat di sini terdapat kutub kepentingan yang bukan berdasarkan partai, malah lebih ke kutub kepentingan berdasarkan gender malah ya, seolah-olah yang muncul. Saya mohon maaf lahir dan batin tanpa saya mendiskreditkan kemampuan laki-laki ya. Kalau laki-laki itu memang kan semua tatatannya bersifat umum. Semua tataran yang disampaikan itu spesifiknya itu tidak sampai detail banget gitu. Kalau laki-laki itu spesifiknya misalnya 2 poin. Kalau perempuan itu kalau berbicara spesifikasi itu bisa sampai 5 poin gitu misalnya. Itu dari pengalaman saya bisa sampai seperti itu. Lebih menyeluruh lah ya. Ya, misalnya kalau ngomongin yang simpel saja. Ketika kita bicara soal kebijakan pendidikan jarak jauh. Kalau laki kan pasti ngomongin, ini siapa nih yang berperan nanti di rumah? Pasti ibunya dong mikirnya. Ini apakah berdampak terhadap orang tua? Misalnya laki-laki misalnya gitu. Apa dampak PJJ ini terhadap orang tua di rumah? Apa orang tua harus berperan bagaimana? Misalnya laki-laki mikir gitu. Kalau perempuan lebih dari itu, Mbak.
ini jamnya jam berapa ya PJJ-nya? Karena kalau anaknya 3, nanti kan ibunya harus berbagi laptop, berbagi kuota. Ini pasti nanti budgetnya jadi naik dong. Kalau perempuan kan banyak tuh Mbak mikirnya. Terus nanti yang ngurusin anaknya siapa ya? Terus misalnya kalau laptopnya cuma 1, siapa yang mau nolongin? Apakah ini nanti sekolah bisa ikut bayar? Apakah pemerintah ikut bayarin juga untuk dana BOS gitu misalnya? Nah perempuan tuh sampai yang seperti gitu. Nah menurut saya kan penting gitu. Mungkin kalau laki sampai cukup hanya peran orang tua saja, tapi perempuan itu sampai dipikirnya kalau ibunya stres gimana mau nemenin anaknya belajar gitu misalnya. Analisisnya lebih luas ya kalau dilihat dari ini tingkat dan kedalaman analisisnya yang tampaknya itu jadi lebih luas, jadi semua aspek nampak begitu. Artinya kasus yang pernah mencuat juga nih di berita Kompas terkait dengan beberapa perwakilan laki-laki yang dia bukan kasus sebenarnya, berita dari Eka Komaria Kunchoro yang pada waktu itu pembahasan katanya di sebuah forum ada 50 wakil, dan ketika ada salah seorang yang menyuarakan ide tentang perempuan, artinya tidak dimarginalisasikan lagi tidak menjadi, sekarang kondisinya sudah sangat berubah dengan adanya peningkatan persentase itu. Luar biasa nih. Dan tentunya perempuannya sendiri harus mampu juga untuk bisa mengkomunikasikan kebutuhan yang memang itu tidak harus selalu perempuan ya. Tentunya perempuan juga harus berpikir untuk laki-laki. Tapi ada perempuan tambahan untuk mikir perempuannya lebih banyak lagi gitu loh. Tapi sepertinya seorang perempuan sudah siap untuk itu ya, Mbak Desi ya, karena kita memang sudah dilatih dengan tadi kembali ke dapur atau apapun itu. Sepertinya ranah perempuan ini jadi salah nih kalau kita cuma bicara perempuan mendahulukan perasaan dan laki-laki logika. Nyatanya perempuan itu perasaan plus logik. Itu stereotip kemampuan. Kemampuan, ya kan? Betul. Akhirnya terjebak di stereotip saja kebanyakan seperti itu. Oke, kita lanjut ke perwujudan partisipasi politik yang seimbang nih. Sempat sebetulnya tadi sempat disampaikan juga oleh Mbak Desi, ini terkait dengan second class citizens seperti itu. Mungkin ini kita bisa tarik kembali ke kondisi perempuan di zaman dulu. Kalau memang kondisi sekarang sudah sangat membaik, tapi bisa disampaikan pendapatnya Mbak Desi, mengapa sampai saat ini perempuan di berbagai negara masih diklasifikasikan sebagai second class citizens? Mungkin dengan melihat perwakilan juga yang kembali belum setara juga, starting point-nya juga kita berbeda seperti itu. Nah, menurut Mbak Desi, mengapa sih sampai saat ini kita masih berada di second class citizen di ranah politik khususnya ya? Oke. Karena biasanya perempuan enggan untuk mau menunjukkan kemampuannya atau enggan untuk ikut ambil bagian di posisi-posisi yang penting yang akhirnya akan menuntut tanggung jawab dia, menuntut energi, pikiran, dan tenaga dia, yang akhirnya nanti dia akan diposisikan ke keluarga apa karir politik ya gitu. Contoh misalnya, kalau kita lagi ngelobi malam hari, ini berdasarkan hasil penelitian, ini udah mencapai posisi tinggi nih, ini para ibu perempuan ini yang saya wawancara. Lalu kemudian ketika dia bilang, Bu, apa yang bisa membuat ibu mundur? Aduh, kalau kerjanya terlalu malam, saya pasti harus pulang. Karena nggak enak sama suami saya. Masa pulangnya sampai pagi misalnya. Kalau ngelobi malam-malam, biasanya saya serahkan kepada wakil saya saja. Nah tentunya posisi-posisi seperti ini, mohon maaf dan batin, bukannya saya suuzon, bisa dimanfaatkan oleh laki-laki yang memiliki intensi atau berminat lebih tinggi untuk menjadi pimpinan. Pasti kan ini dijadikan senjata. Iya dong. Kalau mau, kan dalam politik bersaing. Pak, mendingan kerja sama saya apa sama perempuan? Kan kalau saya emang nggak ada urusan, saya pulang mau sampai subuh juga saya nggak pulang ke rumah saya no problem misalnya. Nah, ini kan bisa dijadikan sebagai sebuah bargaining posisi yang tentunya akan merugikan perempuan sesungguhnya gitu kan. Seolah-olah nilai positif bagi laki-laki ya. Yes, gitu. Jadi saya lebih leluasa bekerja mau jam berapa aja. Jadi kalau perempuan kan enggak, apalagi kalau yang punya suami gitu. Nah, saya aja yang nggak punya suami, saya risih gitu kan, misalnya pulang malam. Nah, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang baik secara sadar maupun tidak sadar itu dilakukan oleh perempuan ketika dia mau memiliki intensitas dan secara maksimal bekerja dan menunjukkan kemampuannya. Bukan berarti perempuan nggak mampu, banyak kok perempuan yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar, banyak banget. Cuman ketika dihadapkan pada dia harus lapat, tiba-tiba anak saya kayaknya sakit deh. Saya harus nemenin dia di rumah sakit. Apakah bapaknya? Kan bapaknya bisa sebenarnya, tapi kan enggak gitu kan. Hal itu tetap perempuan itu pertimbangannya, kayaknya saya dia harus ada di sana gitu, walaupun ada bapaknya gitu misalnya. Nah, sebetulnya ini bisa dijadikan sebagai sebuah
kesadaran baik sebagai perempuan karena posisinya, tapi di sisi lain juga jangan sampai dijadikan sebagai sebuah kondisi keterbatasan, kondisi kekurangan yang bisa dijadikan laki-laki. Saya bukannya pengen jadi kompetisi sama laki ya gitu, tapi kita harus nyadarin gitu. Jadi balik lagi kepada perempuannya. Kalau mau, ini kan pilihan. Kalau mau jalan terus gitu. Nggak usah dengan semua konsekuensinya diterima gitu kan. Kalau mau setengah gitu. Jadi kembali lagi sebetulnya menurut saya kepada perempuannya. Kalau kita mau merubah nilai-nilai budaya patriarki, tentunya ini adalah perjuangan dan perjalanan yang sangat panjang karena kita harus merubah konstruksi pemikiran orang banyak dan masyarakat yang sudah mendalam. Nah, tentunya tinggal bagaimana kita perempuan bisa menunjukkan kinerja kita secara maksimal lah, bahwa kita juga memiliki kemampuan yang tidak harus distereotipkan sebagai second class atau juga pemikiran. Menurut saya itu pemikiran pertama. Pemikiran yang keduanya adalah bahwa selama masyarakat Indonesia belum sejahtera secara finansial, sejahtera secara edukasi, insya Allah kita akan selalu menjadi second class. Karena ada orang tua ini tidak menyalahkan nilai budaya patriarki ya. Kita tanya sama orang, saya di Sukabumi aja nih, yang masih deket sama Jakarta gitu kan ya, 2,5 jam dari Jakarta. Saya ke kampung yang saya lihat masyarakatnya dari 8 jam dari Sukabumi, yang di ujung banget Sukabumi kabupaten. Lalu kemudian kalau ada punya anak 5, anak laki-laki dan perempuan, kalau dia punya uang yang cukup buat satu anak, yang dia pilih adalah anak laki-laki yang disekolahkan, bukan anak perempuan. Karena dalam pemikiran mereka yang memiliki background edukasi yang terbatas, misalnya hanya lulusan SD, SMP, mereka kan pasti mikir, perempuan mah tinggal dikawinin, udah selesai. Kalau laki kan bawa anak orang. Nah, paradigma berpikir ini karena latar belakang pendidikan dan latar belakang kesejahteraan yang kurang, tentunya membuat kita akan menjadi second class. Oleh karena itu, penting bagi presiden yang manapun, presidennya siapapun, dari partai manapun, harus berpikir untuk meningkatkan kesejahteraan secara finansial, kesejahteraan secara edukasi, dan kesejahteraan secara sosial bagi masyarakat, supaya kita tidak menjadi second class perempuan. Oke, karena kuncinya adalah kekuatan finansial dan juga education tadi, apalagi pendidikan gitu ya. Tentu saja ini a long way to go. Perjalanan masih panjang, dan tetapi sebetulnya itu kembali lagi ke kita sebagai individu ya, perempuannya untuk karakter dan untuk meyakinkan diri nih sejauh mana kita ingin berkontribusi seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau tahu terkait dengan affirmative action atau langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk mewujudkan 30% kuota perwakilan perempuan di parlemen nih selama ini. Apakah sudah ada yang sudah Mbak Desi dan teman-teman lakukan juga di parlemen untuk mewujudkan itu, langkah konkret mungkin ya yang bisa di-share ke kita untuk. Kalau teman-teman di KPPRI tentunya kita selalu melakukan training-training atau kerjasama dengan komunitas-komunitas perempuan untuk memberikan edukasi dalam urusan politik. Karena tidak semua masyarakat perempuan pilih perempuan. Tidak. Faktanya seperti itu ya? Faktanya seperti itu. Menarik. Nah, oleh karena itu perempuan juga harus mencermati keadaan masyarakat seperti ini kan. Gimana sih caranya meyakinkan perempuan? Padahal kan harusnya kalau perempuan pilihnya perempuan aja dong, pasti dia mikirin saya. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Tidak di semua Indonesia terjadi gitu ya. Walaupun di Sukabumi dulu sempat perempuannya lebih banyak daripada laki-lakinya. Tapi sekarang alhamdulillah, jadi kan karena kami 6 kursi di Sukabumi, jadi 3 laki-laki, 3 perempuan. Kalau sebelumnya 4 perempuan, 2 laki-laki. Nah, oleh karena itu tidak semua perempuan bisa memilih perempuan ini karena apa gitu kan. Nah, itu juga harus kita sadari. Nah, bagaimana caranya? Kita tadi memberikan edukasi, KPPRI bekerja sama dengan komunitas-komunitas, memberikan webinar-webinar, memberikan sosialisasi supaya dan juga menyampaikan narasi-narasi bahwa pentingnya perempuan ada di dalam dunia politik ini untuk apa gitu misalnya. Nah, dan lagi yang terpenting adalah bagaimana kita juga membuat mempengaruhi dalam tanda petik, berkontribusi, memberikan pengaruh kepada partai untuk kemudian menginisiasi semacam latihan dasar kepemimpinan misalnya untuk perempuan-perempuan yang memang mau ikut terlibat di dalam politik. Karena kan perempuan tidak semua mau juga. Partai sesungguhnya susah untuk mencari kandidat perempuan. Ada perempuan yang mumpuni, berkompetensi, tapi dia nggak mau terlibat. Ada perempuan yang mau terlibat, tapi dia nggak memiliki kompetensi, gitu misalnya. Ada perempuan-perempuan yang memang mungkin memiliki kompetensi, mau terlibat, tapi dia tidak punya akses finansial.
Nah tentunya ini kita berusaha untuk memberikan kontribusi dengan mempengaruhi pikiran-pikiran para elit partai kita untuk kemudian memberikan bantuan-bantuan akses finansial kepada perempuan-perempuan yang memang mau ikut, memiliki kompetensi, tapi tidak memiliki akses finansial misalnya. Oke, jadi kuncinya ke finansial ya. Tapi ini menarik juga yang tadi Mbak Desi sampaikan, sosok wanita ini memiliki kemampuan untuk terjun di bidang politik, kemudian ya dari segala sesuatu aspeknya itu lengkap, jadi full package tadi, tetapi ada keengganan dalam dirinya nih. Kira-kira faktor keengganan selain finansial pastinya, mungkin finansial ya oke, tapi saya pernah menemukan teman juga yang memang memiliki kemampuan seperti itu, tapi ada rasa keengganan yang memang background-nya, keengganan dia terhadap politik itu sendiri. Karena tidak sedikit juga yang melihat dunia politik sebagai dunia yang mungkin agak susah nih diselami gitu ya. Nah, bagaimana seperti itu, jadi pernah dalam diskusi kecil dan ternyata kalau saya berpikirnya mungkin karena ketidaktahuan juga, banyak juga perempuan yang akses untuk mengetahui pengetahuan mengenai politiknya juga sulit ya, karena bukan bagian dari pembelajaran umum juga di kuliah maupun di sekolah pastinya nih. Nah, tapi dengan adanya seminar yang mungkin dilakukan oleh Mbak Desi dan teman-teman, itu sebetulnya kesempatan bagus juga untuk kita sebagai perempuan yang tadi untuk membuka wawasan terkait dengan dunia politik. Saya sangat suka sekali itu. Tapi itu sudah menjadi salah satu afirmasi action berarti ya sejauh ini ya Mbak Desi. Awalnya sih saya juga sama, alergi gitu ya sama dunia politik. Aduh, pasti gitu kan, ngurusin orang banyak, udah gitu terus kemudian kalau salah ngurus juga kita yang di yaumul hisab kita ke bawah-bawah gitu kan ya, untuk kesejahteraan orang, apapun yang kita ambil keputusan dampaknya buat orang gitu. Apalagi terus kemudian banyak laki dibandingkan kita, terus kemudian kan orang juga berpikirnya itu kan dunia laki yang sangat maskulin, lalu kemudian dunia yang kompetitif gitu ya, terus persaingan edan-edanan lah gitu kasarnya ya gitu ya, apapun cara yang penting bisa merebut kekuasaan. Kan inti daripada politik itu kan, dunia politik adalah bagaimana merebut kekuasaan, bagaimana memanfaatkannya untuk kepentingan gitu kan, dan bagaimana juga kita bisa menggolkan kepentingan tersebut gitu. Oleh karena itu pada saat kita dilantik itu kan janjinya adalah kepentingan masyarakat di atas kepentingan partai atau golongan gitu, karena dengan kekuasaan kita bisa meraih kepentingan, kita bisa memfokuskan dan mengutamakan kepentingan. Nah, tinggal bagaimana niat kepentingan ini untuk apa dan untuk siapa gitu kan. Nah, oleh karena itu juga menjadi atmosfer berpikir saya ketika saya mau terjun dalam dunia politik. Oleh karena itu yang membuat saya akhirnya mau itu adalah mentor saya tadi Pak Diak Sadot menyampaikan, kamu bisa memberikan dampak yang besar buat orang lain melalui kebijakan. Kamu bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain dalam skup yang lebih besar. Kalau kamu jadi artis dengan honor artis, kamu berapa banyak sih yang bisa kamu bantu? Tapi dengan APBN, melalui akses kewenangan dan kekuasaan yang kamu miliki, kamu bisa mengarahkan, mengalihkan, kamu bisa mengganti kebijakan yang lebih mumpuni, lebih bermanfaat buat orang yang menurut kamu itu adalah kebenaran. Oleh karena itu tentunya memilih rumah yang sesuai dengan hati dan pikiran kita menjadi suatu hal yang penting. Bagaimana kita membuat diri kita menjadi nyaman di rumah tersebut, membuat kita menjadi nyaman untuk bekerja bersama dalam kebijakan-kebijakan politik, dan tentunya ini menjadi suatu hal yang penting. Jadi kalau salah milih rumah pasti nggak akan betah. Udah ini dunia baru, kita harus beradaptasi, rumahnya bikin kita nggak betah, wah udah tambah kita pengen pergi aja gitu. Oleh karena itu sesungguhnya barangkali jangan alergi, justru dengan alergi kita malah tambah nggak tahu gitu apa yang bisa kita lakukan dan apa yang orang lain lakukan dan dampaknya untuk diri kita dan masyarakat. Sehingga kita tidak bisa ikut ambil bagian, paling tidak kalau misalnya nggak mau ikut secara langsung, kita bisa mengevaluasi kinerja dengan secara cerdas gitu, walaupun kita hanya masyarakat awam gitu misalnya. Sehingga kita bisa tahu apa yang salah, apa yang benar, apa yang harus didemokan, jangan sampai demo bayaran doang gitu. Tapi kalau kita demo, tahu apa substansinya, kenapa dan kepada siapa kita tujukan demonya, itu akan menjadi suatu hal yang sangat baik dan cerdas menurut saya, walaupun kita tidak ingin ikut campur di dalam dunia politik secara langsung. Oke. Karena politik sebetulnya cakupannya juga tidak seluas itu, kita juga berpolitik dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebetulnya di dalam dunia kerja kita yang biasa juga kan kita berpolitik ya gitu kan. Secara tidak langsung memang itu. Betul. Kita arisan, ngobrol sama ibu-ibu kan kita juga pengen mencapai posisi tertentu kan, itu ada politiknya gitu kan. Berpolitik dalam rumah tangga juga ada, tapi itu sama kan gimana caranya bikin lobby sama suami supaya kita nih budgetnya bisa dinaikkan gitu ya. Misalnya pengen liburan kan, itu ngatur-ngatur itu kan sama sesungguhnya juga berpolitik menurut saya. Jadi soft skill sebetulnya ya. Tinggal melangkah lagi satu langkah nih para wanita yang insya Allah banyak banget di sini, apalagi yang ikut di sesi kita nih Mbak Desi. Saya yakin sekali kan sudah ada pertanyaan nih. Memang kebanyakan pertanyaan memang sudah disampaikan oleh Mbak Desi dengan luar biasa lengkap tadi ya, sudah dijawab.
Tapi ada nih yang memang ini sifatnya pribadi nih Mbak Desi, suka dukanya selama menjadi seorang anggota DPR, karena kan katanya taunya jadi anggota DPR itu enak nih. Ada nggak suka dukanya ini dari @putriyani20? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Desi. Ada satu kenikmatan yang Allah berikan kepada saya adalah saya bisa memberikan orang bantuan, walaupun bukan bantuan uang secara langsung uang saya pribadi, tapi melalui program-program pemerintah saya bisa alokasikan, arahkan kepada konstituen saya di Sukabumi, dan melihat wajah mereka bahagia, merasa bahwa terbantu dengan apa yang saya bawa lewat program pemerintah tersebut, itu membuat saya bahagia. Alhamdulillah. Itu sukanya. Dukanya stigma negatif tentang anggota DPR terhadap anggota DPR, entah itu magabu, makan gaji buta, kerjanya bolos doang tapi digaji gitu misalnya ya. Terus kemudian kungker jalan-jalan doang gitu ya. Hal-hal yang seperti itu menjadi bagian dari duka, karena menurut saya hanya karena satu titik nila rusak susu sebelanga gitu. Padahal tidak semuanya anggota DPR seperti itu gitu ya. Apalagi kalau perempuan-perempuan yang saya tahu dari rekan-rekan perempuan paling rajin biasanya datang rapat, paling malam pulangnya juga kita kalau belum selesai bisa gitu ya. Terus kemudian kunker, kita paling cerewet biasanya untuk menanyakan aspirasi kepada pemerintah dan melakukan evaluasi. Laki juga ada, tidak semua laki males, ada juga yang rajin gitu ya menurut saya. Jadi dukanya sih itu ada generalisasi stigma masyarakat terkait dengan penilaian negatif terhadap anggota DPR. Terus kemudian yang dukanya lagi kalau menurut saya ada saat-saat di mana saya harus kunker, pada saat putri saya harus tampil di sekolah saya nggak bisa lihat gitu ya. Pada saat putri saya butuh saya, kemudian saya lagi di luar negeri gitu, misalnya lagi ikut konferensi perempuan, nah itu juga ada kesedihan-kesedihannya. Tapi kan kembali lagi menurut saya ini adalah komitmen dan konsekuensi dari pilihan saya gitu ya untuk bisa terjun. Jadi alhamdulillahnya Allah mudahkan putri saya bisa paham pilihan saya ini, sehingga dia mungkin udah besar juga ya. Makanya saya memulainya itu ketika saya udah merasa putri saya bisa mandiri gitu. Jadi nggak terlalu yang cranky gitu yang membuat kita jadi nggak nyaman gitu kan. Jadi kalau sakit cukup dimonitor pakai video call atau telepon, dia udah bisa gitu. Itu menurut saya udah alhamdulillah Allah mudahkan lah gitu. Kalau kita berbicara soal kedukaan lain pasti ada, tapi saya nggak pengen terlalu berpikir tentang hal itu, karena fokus mendingan kepada sesuatu apa yang bisa kita buat dan kemudahan apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan perempuan-perempuan lain. Oke. Alhamdulillah memiliki seorang anak yang juga mandiri dan juga paham atas peran dari orang tuanya, khususnya Mbak Desi, ini sebuah berkah ya menurut saya gitu. Itu betul luar biasa. Keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari kemudahan. Jadi tidak enak, definisi enak di sini mungkin lebih ke materi gitu ya, Mbak ya. Definisi kalau enak ini ngomongin materi, besaran honor artis. tuh ya. Jadi anggota DPR belum tentu enak kalau dari materi. Ya, fokusnya beda. Jadi kalau jadi artis punya uang buat diri sendiri kan gitu kan, kesejahteraan sendiri. Tapi sekarang justru saya diberikan kemudahan oleh Allah, tidak dari sisi finansial tapi dari sisi kekuasaan, dari sisi kewenangan yang bisa memberikan dampak kepada orang lain walaupun itu bukan dari uang pribadi saya gitu. Nah, balik lagi, karena ini pilihan, tentunya konsekuensinya berbeda, fokusnya juga jadi beda gitu. Nah, tentunya kepuasannya juga jadi berbeda gitu. Ya. Oke, luar biasa. Ini ada pada dasarnya yang ditanyakan oleh partisipan kita berikutnya itu terkait dengan bagaimana sih cara mendobrak tadi saat sudah jelas ada budaya patriarkik yang tadi disampaikan gitu kan. Dan ketika si wanita atau perempuan ini sudah memiliki semangat untuk terjun di dunia politik dengan segala kemampuan yang dimiliki, tapi pada akhirnya dia terhalang dengan budaya itu di lingkup keluarganya nih Mbak Desi, seandainya ada seperti itu, bagaimana untuk meyakinkan diri untuk melangkah ke dunia politik dengan kondisi konflik? Kalau saya sebut itu konflik berarti ya, ketika dia punya keinginan, dia sudah tahu politik, tahu kemampuan, tapi dihadapkan dengan budaya patriarkik yang kebetulan kental banget nih di keluarganya. Seperti apa nih tipsnya? Bagaimana menurut Mbak Desi untuk keluar dari sini? Saya, ketika kita akan melangkah dengan damai, selesaikanlah apapun yang menjadi permasalahan. Karena kalau kita tidak bahagia, kita tidak bisa membahagiakan orang lain.
Kalau kita tidak damai, kita tidak akan punya pemikiran yang jernih untuk kemudian bisa meraih prestasi. Jadi saran saya, berikanlah sebuah narasi-narasi yang indah, berikanlah sebuah ikhtiar-ikhtiar komunikasi dengan keluarga, agar melangkah itu dengan restu keluarga insya Allah akan lebih mudah buat kita. Karena ketika kita masuk di dalam dunia politik banyak tantangannya. Jangan sampai di dalam rumah kita punya tantangan, begitu keluar kita juga menghadapi tantangan. Itu akan melelahkan buat kita. Bukannya saya membuat dirimu menjadi pesimis ya gitu, tapi paling tidak maksud saya adalah selesaikan semua hal, itu akan membuat langkah kita menjadi lebih ringan dalam menghadapi tantangan apapun yang ada di depan mata kita. Yang terpenting sekali kalau nanti di dalam udah ada budaya patriarki, di luar juga ada budaya patriarki, kan itu double gitu ya. Nah oleh karena itu menurut saya satu hal diselesaikan, kerja keras di satu hal, begitu selesai pindah ke kerja keras yang lain, insya Allah itu akan menjadi lebih mudah. Dan yang terpenting lagi doa, sholat, istikharah, itu yang terbaik menurut saya. Apapun tantangannya kalau Allah jadikan itu akan mudah, insya Allah akan mudah. Kita mau banget gitu ya, kayaknya kok susah nih ya Allah, tapi ternyata Allah mudahkan, insya Allah itu semua akan mudah. Tapi semuanya yang mudah, kalau Allah bilang enggak, insya Allah enggak akan jadi juga gitu. Nah oleh karena itu menurut saya, selalu libatkan Allah di dalam semua keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah tantangan apapun Allah akan kasih kemudahan untuk bisa menghadapinya. Yang terpenting komitmen, tunjukkan bahwa kita berkomitmen dalam semua perilaku yang kita lakukan, dan yang terakhir adalah konsisten menunjukkan itu. Karena kepercayaan dari siapapun, we have to gain it. Bukan di-giving sama orang, tapi kita harus meraih kepercayaan. Oleh karena itu komitmen, konsisten, tanggung jawab, dan kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Sisanya biarkanlah Allah yang melakukannya. Itu yang terbaik menurut saya. Oke, luar biasa. Jadi pada dasarnya pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman di via YouTube online ini terkait dengan tadi ya Mbak Desi, bagaimana kita mendobrak budaya patriarkik tadi, dan luar biasa nih. Jadi mengingatkan kita untuk melibatkan Allah, sisi spiritualitas kita juga tentunya, dan sebelum melangkah ke lingkup yang lebih luas, ada baiknya lingkup yang kecil yaitu keluarga itu kita jaga juga gitu, kita damaikan juga. Luar biasa. Oke. Nah 30% itu terakhir nih Mbak Desi, pertanyaan di YouTube live-nya, 30% ini kan kita belum capai tuh. Tapi menurut ini kan baru teori gitu ya. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Desi, teori idealnya adalah 30%. Tapi menurut Mbak Desi sendiri, ketika nanti 30% itu sudah ada nih, sudah diraih oleh kita persentase dari perempuan atau wanita ini, apakah memang pengaruhnya akan signifikan dengan under 30% ini, Mbak Desi? Apakah akan terasa signifikan atau tidak? Tergantung kepada perempuannya. Apakah dia ingin menunjukkan kualitas atau kuantitas? Jadi kembali lagi kepada diri kita sebagai perempuan, 30% kita manfaatkan, kesempatan Allah sudah mudahkan, ayo kita manfaatkan dengan menunjukkan kemampuan, dengan menunjukkan kualitas, dengan menunjukkan kompetensi secara konsisten dan berkomitmen, sehingga kita betul-betul bisa memanfaatkan hal itu dan menunjukkan kepada baik laki-laki maupun perempuan dan masyarakat bahwa kita memang berhak untuk setara, kita berhak untuk memiliki keadilan partisipasi di dalam dunia politik. Kalau kita tidak konsisten dan kita tidak komitmen, saya yakin siapapun kita yang melihatnya juga malas, baik perempuan ataupun laki-laki. Mau ngapain dikasih kesempatan, orang dianya juga cuek gitu kan misalnya. Nah oleh karena itu ini sesungguhnya adalah kerja keras bagi perempuan untuk menunjukkan kualitas dirinya. Terima kasih, luar biasa. Tidak terasa nih sudah 60 menit kita bersama dan diskusi luar biasa terkait dengan perempuan dan bagaimana kontribusi kita di dunia politik, khususnya Mbak Desi yang sudah terjun di dunia politik. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Saya akan sampaikan beberapa poin kesimpulan. Belum nih Mbak Desi, nanti kita akan mendengarkan terakhir pesan buat wanita-wanita di Indonesia nih. Tapi sebelum itu saya mau memberikan informasi terkait dengan kesimpulannya dulu. Ada beberapa poin nih yang harus kita garis bawahi sebagai bagian dari kontributor, saya menyebutnya. Entah mungkin saya yakin yang ikut serta di sini bukan hanya perempuan, pastinya ada banyak laki-laki juga. Tapi kita semua adalah kontributor untuk negeri ini, siapapun kalian, dan khususnya perempuan yang sedang mengalami banyak sekali obstacle ya Mbak Desi, dengan banyak keterbatasan. Di antaranya tadi Mbak Desi sampaikan berbagai macam kendala, dari mulai komitmen parpol, kemudian akses finansial, sosial, apalagi budaya patriarkik yang sudah mendarah daging sebetulnya. Tapi kita tidak pesimis nih, tidak boleh pesimis.
kitalah yang berkewajiban untuk membuktikan kepada masyarakat luas, kepada keluarga kita pastinya, bahwa kita sebagai seorang perempuan bukan menjadi halangan untuk terjun di dunia politik. Karena ada banyak rekomendasi juga yang disampaikan oleh Mbak Desi tadi, hubungannya dengan kemampuan skill komunikasi kita, relasi kita, kolaborasi kita. Kita juga jangan sampai terjebak dalam dogma gender gitu ya, karena akhirnya kita lebih senang berkumpul dengan yang sesama perempuan karena terjebak. Mungkin ada juga yang beberapa seperti itu. Kita harus keluar juga, mantangkan juga pengetahuan kita di bidang edukasi, sosialisasi, dan hal-hal lain yang penting. Yang terpenting tadi nih yang paling saya bold adalah jadikanlah diri kita sebagai seseorang yang berkomitmen dan konsisten terhadap apa yang dikatakannya, begitu ya. Karena tidak hanya perempuan itu menjadi pribadi yang utuh ya, dilihat dari apa yang disampaikan dan apa yang dilakukannya, itulah kita. Oke. Terakhir nih sebelum kita tutup sesinya, Mbak Desi mungkin bisa memberikan 1 patah, 2 patah semangat motivasi kepada kita para wanita di Indonesia untuk memulai karirnya atau untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa. Silakan. Apapun perubahan yang terjadi di dalam dunia kita, tentunya kita harus beradaptasi. Namun yang terpenting, kita tidak merubah karakter diri kita. Karena dengan karakter diri itulah kita memiliki nilai, kita bisa menunjukkan siapa diri kita, bagaimana kualitas diri kita, dan jangan lupa, jadilah umat Allah yang tentunya selalu mengabdi kepada Allah. Kalau kita bertakwa, Allah akan mudahkan kehidupan kita. Itu saja dari saya, sehingga apapun yang kita inginkan, apapun tujuan kita untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa, insya Allah bisa terjadi. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih. Terakhir sekali ada titipan dari panitia nih. Kita akan foto dulu nih, screenshot. Baik, panitia kita siap untuk diabadikan momennya yang luar biasa ini. Oke, sudah? Oke, bagaimana Mbak Sekar? Sudah ya? Oke, terima kasih. Semoga di dalam rangka 17 Agustus ini Mbak Desi dan keluarga juga diberikan kemudahan dan kesehatan terus. Amin. Kita semua juga diberikan kekuatan dalam pandemi ini dan pastinya tidak akan mengurangi esensi kemerdekaan ya. Baik sebagai perempuan. Dan yang terpenting nanti semoga vaksin cepat ditemukan ya. Jadi kita bisa bertemu langsung lagi. Iya, itu akan lebih seru nih ya. Karena ngobrol begini aja sepertinya banyak diberikan informasi atau udara segar nih. Saya sebagai pribadi juga sebagai seorang perempuan, dan saya yakin teman-teman di sana juga baik perempuan maupun laki-laki akan merasakan atmosfer yang sama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang luar biasa dan terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin selama webinar ini saya lakukan. Dan kepada teman-teman di sana yang sudah gabung via live YouTube, terima kasih yang luar biasa. Saya sampaikan juga selaku perwakilan dari panitia atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Dan kita masih punya banyak agenda nih, pengamat negeri jangan sampai ketinggalan ya Mbak Desi ya. Yes. Karena ini salah satu kontribusi anak-anak muda nih yang kita akan dukung bersama. Baik. Lifelong learning ya Bu? Kenapa? Lifelong learning. Iya betul, lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Nah itu juga yang saya sering sampaikan nih kepada kaum-kaum muda sekarang. Jangan cuma kalian doang loh yang belajar, kita juga belajar ya Mbak ya. Kita belajar terus menerus dan dari kalian kita juga bisa banyak belajar. Seperti yang sekarang nih, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Desi, terima kasih teman-teman semua di sana. Semoga sehat selalu. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya.